Kita tahu guys, daripada zaman Soekarno lagi, Indonesia dan Rusia memang tidak boleh dipisahkan. Dan katanya di sini, dalam hal ini Indonesia dan Rusia bersatu. Bukan setakat ini, bukan di masa ini saja. Daripada zaman dahulu lagi, Indonesia dan Rusia memang sentiasa bersatu. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah guys. So, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel Zona Dunia. Anda boleh pergi ke channel Zona Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Zona Dunia. Jangan lupa guys, sangat bagus channelnya. So, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah kabar hari ini. Dalam hal ini, Indonesia dan Rusia bersatu. Yang seperti saya katakan tadi guys, Indonesia dan Rusia memang daripada zaman Soekarno lagi memang mereka sentiasa bersatu. Hati tolong-menolong, bantu-membantu. Itulah antara Rusia dan Indonesia. So, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Rusia serang Ukraina, mengapa Indonesia tak sebut invasi dan Rusia dalam merespon serangan militer? Ukraina melalui kedutaan besar di Jakarta meminta dukungan Indonesia agar bersuara lantang dan berani membela negara Eropa Timur itu. Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsensi investasi Rusia di Indonesia, serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Sejak serangan Rusia yang diluncurkan pada 24 Februari lalu, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Dalam dua kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut nama Rusia saat membahas perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dalam keterangan persnya lebih menekankan pada proses evakuasi WNI, deeskalasi dan masalah kemanusiaan di Ukraina dan tidak menggunakan kata serangan militer atau invasi Rusia. Dalam kesempatan kedua di rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022 pada Selasa lalu, 1 Maret, Jokowi kembali menyinggung perang Ukraina yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu ketidakpastian global. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian karena disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0. Ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Demikian kata Jokowi. Dalam dua pernyataan tersebut, Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang melakukan serangan militer atau invasi. Retno lebih menekankan pada proses evakuasi WNI sebagai prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, deeskalasi dan masalah kemanusiaan. Pernyataan yang sama juga terlihat dalam cuitan Kemlu di Twitter dengan menyebut serangan militer di Ukraina. Begitu juga saat Indonesia di sesi khusus darurat PBB. Kita tengok di sini betapa bijaknya Presiden Bapak Jokowi Dia walaupun dia ketua G20 tetapi apabila dia untuk menyelesaikan masalah antara Ukraina dan Rusia tu, dia tidak akan menyebut nama Rusia. Di situ dia hendak menjaga hati Presiden Presiden Putin kerana dia tahu hubungan baik antara Rusia dan Indonesia ni jangan disebabkan perkara itu nanti Presiden Putin akan bersalah anggap pada Presiden Jokowi iaitu kepada Presiden Indonesia. Begitu bijaknya Bapak Jokowi menyelesaikan masalah itu walaupun dia hendak menghentikan antara Ukraina dan Rusia, tetapi dia ada cara dia tersendiri. Itu hebatnya Indonesia. Mengenai Ukraina di markas besar PBB New York pada Senin lalu, 28 Februari. Dalam keterangan persnya tidak ada kata Rusia dan invasi. Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Duta Besar Armanata Nasir lebih menekankan pada kepentingan kemanusiaan dan krisis di Ukraina. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Demikian tutur Dubes Tata. Mengapa Indonesia tidak menyebut invasi dan Rusia? Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius J. Madu mengatakan sikap Indonesia yang tidak menyebut Rusia dan invasi menunjukkan sikap kehati-hatian yang bahkan cenderung gamang. Sikap Indonesia ini berbeda ketika merespon konflik Israel-Palestina di mana Jakarta dengan tegas mengutuk dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia tidak memberi kesan memihak dalam pertarungan sisa-sisa dari Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Yang sekarang NATO, Ukraina dengan Rusia.
Ini pertarungan antara negara besar dan kita tidak ingin memihak, demikian kata Alexius. Betul. Faktor lain, dugaan dia yang lebih spesifik adalah ada satu kepentingan Indonesia dan tidak mau dikorbankan, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar agar kepemimpinan Indonesia dalam G20 berhasil, demikian kata J. Madu. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, melihat sikap hati-hati itu diantaranya dipengaruhi oleh kebutuhan Indonesia akan Rusia untuk mengimbangi China di Natuna, Laut Cina Selatan, dan juga banyak konsensi investasi Rusia di Indonesia. Ditambah lagi, kata Suzy, pengaruh politik dan sosial dalam negeri yang tidak memaksa pemerintah untuk tegas atas serangan Rusia ke Ukraina. Kalau konflik Israel-Palestina itu menghimpun suara Islam di Indonesia, sedangkan perang Ukraina membela orang kulit putih yang rambutnya blonde dan mata biru. Itu tidak menarik untuk di dalam negeri. Demikian katanya. So guys, kita dah reaction tadi daripada channel Zona Dunia. Anda jangan lupa pergi ke Zona Dunia. Klik butang subscribe-nya guys. So, kabar hari ini, dalam hal ini Indonesia dan Rusia bersatu. Seperti yang kita dengarkan tadi, katanya macam mana pun kita tahu Indonesia adalah ketua G20, tetapi apabila antara Rusia dan Ukraina ni berperang ataupun invasi, Indonesia seperti tidak mahu untuk masuk campur sangat ke dalam hal invasi antara Ukraina dan Rusia ini. Kerana bagi dia, Rusia ni adalah rakan sekutu Indonesia juga. Dia harus berhati-hati dan harus menjaga juga hati, iaitu Rusia. Indonesia harus menjaga hati Rusia. Kerana Indonesia memang sangat bergantung juga kepada Rusia. Kerana di sini kita tahu bagaimana Natuna, perairan Natuna yang sering dicoboh oleh China, Indonesia sering juga meminta bantuan daripada Rusia untuk menghalang pencobohan tersebut. Maka dengan itu, Presiden Bapak Jokowi ataupun Indonesia harus berhati-hati untuk menghalang antara invasi Ukraina dan Rusia itu. Kerana bagi Indonesia, menghalang mereka untuk invasi bukanlah perkara yang sangat mudah ataupun bukanlah perkara yang sangat dititik berat oleh Indonesia. Jika dibanding bagaimana Indonesia membantah sehabis-habisnya antara Israel dan Palestina, bagaimana Indonesia memang mengutuk habis-habis Israel jika menyerang Palestin. Tetapi apabila terjadi kepada Rusia dan Ukraina, kita tengok Indonesia dia tidak akan menyebelahi mana-mana. Kerana bagi Indonesia, untuk dia menyebelahi Ukraina ataupun menyebelahi Rusia, itu dia tidak berani untuk masuk campur sangat. Kerana bagi dia, Rusia itu adalah sekutunya. Jadi jika ia menegah untuk invasi ataupun untuk melarang invasi itu, maka susah juga nanti apabila Indonesia mengharap pertolongan daripada Rusia satu hari nanti jika Natuna diserang ataupun dimasuki oleh China. Kita tahu sekarang ini China masih lagi selalu mengganggu Natuna. Maka Indonesia selalu juga untuk meminta bantuan daripada Rusia untuk menghalang daripada China masuk ke perairan Natuna. Disebab itulah Indonesia tidak mahu sangat masuk campur di atas Ukraina dan Rusia tersebut. Kerana Indonesia tahu Rusia banyak membantu Indonesia, maka terjadinya invasi antara Ukraina dan Indonesia itu biarlah ada titik noktah untuk mereka sendiri. Tetapi kalau dulu kita tengok Israel dan Palestin, bagaimana Indonesia membantah habis-habisan ataupun menghalang sekeras-kerasnya Israel menyerang Palestin. Itulah Indonesia. Dia akan menyokong mana negara yang lebih berpihak kepada Islam. Itu kita tahu Indonesia memang lebih menitik berat pada negara yang Islam guys. Kita tahu Indonesia pasti akan bangun dan pasti akan bangkit dan pasti akan membantu negara-negara Islam yang lain. Itulah Indonesia. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.